Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Menurutmu yang termasuk dosa besar itu apa? Berzina? Membunuh? Berdagang di bait Allah? Nah, yang ini Yesus pernah mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Atau mencuri, korupsi. Bagaimana Anda melihat ayat-ayat berikut? Matius 11 ayat 23 sampai 24. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi musisat-musisat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Menarik saudara, ini Kapernaum dibandingkan dengan Sodom. Di Kapernaum, Yesus banyak sekali melakukan mujizat-mujizat, mengajar di sana. Tetapi mengapa dia katakan tidak lebih baik dari Sodom? Padahal Sodom itu sudah dimusnahkan, saudara. Akan tetapi bila terjadi musisat di Sodom, maka Sodom tentu masih ada. Gitu. Apa artinya, saudara? Bahwa di Kapernaum yang kotanya masih ada, telah diberitakan pemberitaan firman Tuhan. Tetapi dikatakan tidak lebih baik dari Sodom. Wah, ada apa ya? Nah, mari kita lihat selanjutnya. Kita lihat lagi di Lukas 10 ayat 15 sampai 16 ya. Bunyinya seperti ini. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah, dari ayat tersebut jelas bahwa sebenarnya Kapernaum menolak Yesus. Barang siapa menolak Yesus, dia menolak yang mengutus Yesus, yaitu Bapa sendiri, Allah sendiri. Itulah sebabnya Kapernaum dikatakan tidak lebih baik dari Sodom, saudara. Saudara, kalau ada orang yang kesalahannya besar kepada kita, tentu tidak mudah juga untuk kita memaafkannya, iya kan? Atau kalau menurut kita kesalahannya sangat besar, mungkin kita tidak akan memaafkannya, ya. Lantas, apakah ada dosa yang tidak terampuni? Mari kita baca yang berikut ini. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, mengapa menghujat Roh Kudus adalah dosa kekal? Dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, karena Roh Kuduslah yang menginsafkan. Nah, kalau menolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tidak ada lagi yang bisa menginsafkan. Kalau kita tidak taat sama Roh Kudus, ya kita tidak akan bisa insaf. Yohanes 16 ayat 8 sampai 9 bunyinya seperti ini. Dan kalau ia datang, ia di sini adalah Roh Kudus, saudara. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa
kebenaran, dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, inilah saudara, kalau kita menghujat Roh Kudus, ya kita tidak akan bisa menginsaf, tidak akan bisa insaf akan dosa. Karena apa? Ya karena Roh Kudus lah yang menginsafkan. Ya orang yang tidak percaya inilah orang yang tidak taat kepada Roh Kudus, orang yang menghujat Roh Kudus. Ya, menolak Yesus itulah dosa besar. Menolak Yesus sama artinya menolak Bapa. Ya, saudara. Jadi dosa besar itu adalah dosa yang tidak menerima Tuhan Yesus, saudara. Dosa yang menolak Yesus. Dosa karena menghujat Roh Kudus, tidak mau insaf. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.